Baik, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengawali atau menginisialisasi data awal sebelum aplikasi kita pakai. Ya. Jadi saya mulai dari login admin ya. Saya ulang kembali loginnya, ya. Kemudian masukkan passwordnya. Nanti klik aja sembarangan tempat, ini nggak apa-apa. Nanti kalau udah diklik dia otomatis tahu sendiri keluar tulisan seperti ini lalu login. Ya, kemudian tunggu prosesnya loading selesai ya. Yang perlu diperhatikan setiap kali awal mau pakai aplikasi itu sebaiknya lakukan refresh. Ini klik icon putar yang ada di sini. Kenapa harus refresh? Karena jika kita melakukan update ataupun data yang baru diinput oleh user lain akan terbaca dan terloading semuanya. Ya, jadi untuk pertama ini judulnya ya. Ini semua bisa diganti informasi dan gambarnya. Klik di sini tombol pensil lalu sesuaikan aja. Ya, oke. Nah, kemudian untuk sebelum kita melakukan proses ya, ini semuanya ya, kunjungan, maka kita harus melakukan inisialisasi data awal dulu, yaitu yang pertama salesman-nya dulu. Ya, jadi kita input. Jadi di sini saya input 2 aja dulu sesuai dengan arahan dari Bapak pimpinan ya. Nanti kalau seandainya mau ditambah tekan aja plus ya, plus lalu isi. Ini kalau bisa nanti kasih namanya sales 3 ya. Ini karena nanti kalau kita pakai nama orang ID-nya nanti suatu saat salesnya nggak kerja lagi, sayang gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pergantian sales cuma ganti nama aja, misalnya namanya Budi contohnya. Oke. Jabatan di sini misalnya sales ya. Oke. Silakan masukkan tanggal lahir, alamat silakan diisikan ya. Pengisian alamat seperti ini, misalnya jalan ya, jalan bunga misalnya ya. Tuliskan nomornya ya, misalnya nomor 45 ya. Kemudian misalnya saya ketikkan Jakarta misalnya ya. Jadi karena kan jalan bunga banyak juga di beberapa daerah. Nah, nanti aplikasinya akan mendeteksi Google akan mendeteksi jalan bunga yang ada di Jakarta. Misalnya ini kita klik, maka otomatis dapat lebih lengkap lagi ya, ada di Jakarta Barat. Untuk nomor WA itu diawali dengan 628 ya, ganti 08 ya. Jadi terserah gini ya. Kalau nomor HP, kalau ada tanda bintang seperti ini wajib diisi, ya, wajib diisi. Kalau nggak ada, boleh dikosongkan, ya. Kemudian foto, ini saya foto aja ya dari apa ya, kamera saya, karena nggak, galerinya dikunci. Oke. Kemudian titik, ini kosongan aja nggak usah diisi, ya, lalu saya. Ya, maka saya akan memiliki satu salesman yang bernama Budi. Nah, bisa juga ditambahkan untuk posisi warehouse ya. Nanti warehouse dan driver ini berhubungan. Kenapa? Karena nanti sales mendapat order itu akan diperiksa dulu sama admin. Kalau ACC nanti baru lanjut ke warehouse. Warehouse lanjutkan proses packing. Kalau sudah selesai packing dilanjutkan ke driver untuk pengantaran. Ya, jadi ini bisa ditambah juga, nanti silakan. Nanti informasikan juga kepada kita tim developer agar kita bisa buat create ID-nya ya. Nah, jadi kita ini sudah ada satu. Kalau seandainya mau edit, tekan ini aja. Ya. Kalau mau hapus, tekan yang ini, tong sampah. Ya. Kemudian ini untuk call, ini SMS, ini WhatsApp, dan ini erase status check-in. Nanti kita beritahu secara detail setelah untuk penerangan selanjutnya. Nah, setelah salesman-nya sudah di-create semua, yang berikutnya adalah kawasan area ya. Jadi ini salesman itu kan bergerak berdasarkan kawasan biar lebih terdata dan terkelompok ya. Jadi di sini kita ada buatkan dua ya, yaitu untuk sales Rina dan Tijo. Ini bisa dihapus ataupun mau diupdate terserah ya. Kalau misalnya mau tambah, saya buat tambah satu yang baru ya, contohnya ya. Misalnya ID salesman misalnya untuk Budi, ini Budi contoh ya. Nama kawasan misalnya Gunung misalnya ya. Gunung Bejo. Ini boleh nama kecamatan, boleh nama kelurahan sekali ya, Bejo misalnya. Kemudian ini sasarannya hari apa? Contohnya kalau misalnya bebas, klik bebas. Misalnya saya mau hari Rabu contohnya. Ya, lalu di hari Rabu minggu keberapa? Dalam satu bulan ada 4 atau 5 ya.
Jadi misalnya saya mau minggu 1 dan minggu 3 ya, dan oke, kota misalnya ya Semarang lah gitu ya misalnya. Oke, analisa kawasan ya silakan dideskripsikan aja kawasan untuk Gunung Bejo ini kompetitornya gimana gitu, kompetitornya gimana misalnya banyak saingan dan sebagainya ya, silakan dituliskan aja lah ya, lalu save. Nah, secara otomatis dia akan muncul satu ini satu kawasan ya untuk Sales 3 hari Rabu di Gunung Bejo. Oke, nah selanjutnya setelah di input ini ya, ini nanti untuk kawasan dan pelanggan itu nanti bisa diinput oleh salesman bersangkutan, tapi untuk staff salesman dan produk itu nggak bisa, harus admin ya. Yang berikutnya produk ya, produk di sini saya ada input 3, nanti silakan inputkan lagi produk berikutnya, silakan di plus saja, nanti diisikan ya semuanya ya. Untuk harga nanti di sini ada 4 harga, nanti silakan diinputkan aja ya. Masukkan juga gambarnya seperti tadi, caranya sama ya. Jadi ini silakan diinisialisasi dulu, kalau ini nggak cocok dihapus saja dulu ya, dihapus. Nah, kemudian untuk pelanggan silakan juga diinput dulu kalau memang ada. Ini pelanggannya berdasarkan grup ya. Jadi ini Tejo ada 4, Rina ada 2. Oke. Nah, pelanggan juga bisa diinput oleh salesman nantinya. Ya, jadi yang 2 ini kawasan sama pelanggan bisa diinput di salesman di TKP. Ya, tetapi kalau seandainya admin mau input juga bisa, cuma untuk titik kawasannya pasti nggak update, karena tetap wajib update ulang oleh salesman yang bersangkutan. Ini saya tambah ya contohnya ya. Saya tadi kan ada ini inputnya Rabu Gunung Bejo, oke. Nah, lalu tentukan jenis apa pelanggan ini, apakah ecer, tempo, ini pengaruhnya di harga nanti. Misalnya dia di bagian eceran ya. Lalu ketikkan misalnya warung Betty misalnya. Oke, nama kontak Ibu Betty. Oke. Lalu nomor WA-nya masukkan ya. Masukkan nomor WA-nya. Kalau nggak ada ya udah kosongkan. Alamat silakan masukkan juga. Kalau misalnya alamatnya belum ada, ya buat aja lagi nih jalan pun boleh. Ya, tapi kalau seandainya ada, silakan diinputkan, kemudian klikkan tebakannya. Ya, oke. Kemudian untuk titik map misalnya nggak mau apa, kosongkan dulu ya, karena kan posisi kita di kantor ya. Ini biasanya kalau seandainya di TKP ini wajib GPS atau lokasinya dihidupkan ya. Jadi nanti seperti ini, diklik aja nih, nanti akan mendeteksi lokasi kita ya. Kemudian ambil fotonya, ini foto aja dulu sembarangan kantor, nggak apa-apa. Nah, ini tadi titik lokasinya dapat ya. Lalu kalau untuk status kawasan online sama offline, maksudnya di daerah warung Ibu Betty itu statusnya online atau offline? Karena kan ada juga yang daerahnya nggak ada internetnya. Tapi untuk standarnya itu online. Kemudian status periksa atau belum, seandainya kita pilih ini sudah, nanti pihak salesman nggak bisa edit, dikunci langsung. Nggak bisa hapus, nggak bisa edit. Jadi ini standar defaultnya belum dulu ya. Oke, nah lalu kita save. Udah selesai. Jadi untuk yang Budi sudah ada 1 ya. Ini alamatnya belum kita isi, nanti biar yang isi si salesman Budi aja ya. Kita lihat lagi ya, ini biarkan aja, nanti dia loading sendiri ya, nanti muncul sendiri, dia butuh waktu untuk upload. Nah, itu dia udah muncul ya. Nah, jadi inisialisasi data awal sebenarnya cuma ini 4 aja ya. Ini 4 aja yang diisi. Kalau untuk pelanggan nggak wajib isi, sama kawasan nanti biar sales saja, sama sendiri yang isi nanti di TKP ya. Oke. Untuk inisialisasi data awal saya rasa itu dulu ya. Kita lanjut yang part kedua. Thank you. Baik, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana salesman melakukan proses pendataan customer, kemudian melakukan kunjungan, melakukan order, dan checking order ya. Jadi seperti ini. Di bawah ini ada 3 menu. Yang pertama cek tagihan. Jadi kalau ada bond atau piutang yang masih gantung, maka akan muncul listnya. Lalu kunjungan salesman ini masih kosong, belum ada ya. Kemudian order non kunjungan, ini yang dapat order sifatnya melalui pesan
atau via telepon ya, jadi tanpa kunjungan. Jadi ada dua ya, kemudian kunjungan dan non kunjungan. Oke. Saya menggunakan login sales 2 atas nama Rina ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama tentukan dulu data kawasan ya. Jadi kalau Anda itu sudah sampai di depan toko, Anda kan sudah tahu itu kawasan mana, lalu cari. Boleh di search di sini. Kalau seandainya ini adalah kawasan baru, maka silakan diinput. Saya akan inputkan satu kawasan baru ya. ID salesnya udah pasti diri kita ya. Jadi ini yang ini sales 2, oke. Kemudian nama kawasan misalnya Desa Kembang. Ini nama kawasan bisa nama kelurahan atau nama kecamatan, terserah. Kemudian harinya kita berkunjung di hari Kamis, minggu ke-1, minggu ke-3. Ini artinya dalam 1 bulan hari Kamis itu ada 4-5 minggu kita mau kemana. Kalau hanya 2 berarti 2 minggu sekali. Kalau tiap minggu berarti semua. Kemudian kota berarti kita buat dia Semarang ya contoh. Kemudian analisa misalnya banyak kompetitor beras misalnya, lalu save ya. Maka untuk kawasan Rina atau areal itu bertambah 1 ya, menjadi 2 yaitu Desa Kembang hari Kamis. Oke, jika ada yang masih belum pas silakan diklik ininya ya, di edit. Oke, kita lanjut. Lalu input data pelanggan ya. Jika data pelanggannya sudah diinput sebelumnya, maka tidak perlu diinput lagi, tapi cukup diupdate. Contohnya di sini kita bisa lihat punya sales lain juga ya. Cuma kita nggak bisa melakukan edit, delete dan sebagainya ya. Tapi kalau seandainya itu kita punya, itu kita bisa melakukan edit. Oke. Nah, sekarang ini kan ada 2 nih yang punya si Rina ya. Kita tambah 1. Contohnya namanya posisinya ya, sesuaikan ya, berarti sales 2 ini Desa Kembang ya. Kemudian ini kita buat warung atau misalnya toko hemat. Oke, kemudian nama kontak misalnya Bapak Amin ya. Nomor WA 628. Perhatikan ya, ada tanda bintang wajib diisi. Yang nggak ada nggak usah isi, nggak apa-apa. Ya, tapi ini saya mau isi aja. Kemudian titik map, pastikan lokasi Anda atau settingan GPS Anda itu on. Ini saya kasih on ya. Lalu silakan diklik yang tanda seru ini, maka dia akan membaca lokasi Anda berdiri di depan toko. Untuk alamatnya ketikkan alamat lengkap ya, jalan misalnya saya tulis juga Bunga nomor 45. Kemudian ketikkan nama kotanya, contohnya Semarang, ada nggak? Ya, kalau seandainya ada, maka ini diklik. Kok nggak ada kayaknya Jalan Semarang. Kalau Jakarta, kita tunggu aja ya. Nanti ini ada ya di RT RW 5. Kemudian masukkan foto. Ya. Ya. Jadi itu. Kemudian deskripsi. Kalau nggak mau diisi, kasih garis saja. Lalu save. Oke, maka secara otomatis akan bertambah 1 ya. Jadi totalnya ada 3 ya, kalau nggak salah. Ini ada 3 ya. Ini pas kebetulan saya letakkan di Padang ya, karena asal-asal input. Yang pasti untuk Rina ini ada 3 datanya, 2 di Padang, 1 di Semarang. Oke, nah, jadi nanti hanya bisa edit kalau itu adalah data pelanggan Anda. Data pelanggan sales lain nggak bisa ya. Ini misalnya Budi, nggak bisa. Oke. Nah, kita perhatikan lagi ya, ada warung Betty, warung Rina, toko hemat. Nah, sekarang kita melakukan kunjungan ya. Jadi perlu diingat, yang harus diketahui itu adalah data kawasan Anda di mana berkunjung, kemudian data pelanggan. Kalau seandainya Anda merasa bahwasanya data yang sudah pernah diinput, ketikkan aja di sini, misalnya hemat. Maka semua toko yang ada tulisan hemat akan muncul ya. Jadi ini kan tinggal 1 Rena, ini dia. Ya. Nah, kalau nggak ada maka wajib di input yang baru ya. Kalau seandainya ketemu maka ini diklik ya. Perhatikan alamatnya udah benar belum, lalu silakan difoto ulang yang baru, kemudian titik mapnya udah sesuai belum. Ya, itu aja
pesan saya. Jadi data pelanggan hanya diinput sekali, kemudian minggu depan nggak perlu diinput lagi karena sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai melakukan kunjungan ya. Untuk yang pertama kita lakukan kunjungan ya, kemudian di plus ya, lalu pilih ini ya, kita pilih toko hemat ya, pilih kawasan, pilih pelanggannya, maka otomatis foto pelanggannya akan muncul, lalu alamatnya juga akan muncul. Silakan Anda fotokan bukti bahwa Anda check in berada di sana. Ini saya foto lagi kembali yang sama ya, lalu ini biarkan aja, ini next ya. Kemudian setelah Anda check in, Anda kan belum tahu tuh hasilnya apa misalnya kan, belum apa, silakan di save aja dulu. Nah, maka akan muncul satu dalam posisi check in. Ini ya, kunjungan sales ya. Kalau kita klik ini nggak ada yang ini. Nah, setelah Anda masuk ke dalam, lalu mempromosikan dan sebagainya, lalu silakan Anda klik ini, edit ya, pilih kasih, lalu tentukan. Contoh, misalnya Anda cuma follow up ya, misalnya pengawasnya Ibu Tin, istri si pemilik ya, keterangan barang masih banyak. Lalu save ya. Ingat jangan melakukan check in kalau belum ada check out ya. Jadi ini udah dapat nih follow up ya kan, lalu silakan check out ini. Nah, sudah selesai, maka akan diketahui bahwasanya Anda di toko hemat itu dari jam 17 sampai 17.02 menit barang masih banyak, status follow up. Nah, sekarang kita buat lagi tambah ya. Kita pilih yang Kota Padang ya contohnya ya, lalu kita pilih warung Mak Betty. Ini yang hanya muncul kawasannya hanya sesuai dengan si ini sales ya. Jadi kalau sales satu datanya berapa, hanya muncul datanya aja, tidak bisa melihat data orang lain ataupun mengambilnya. Oke, kemudian bukti check in silahkan kita fotokan, hanya yang ini biar ada perbedaan nanti. Oke. Kemudian ini jarak toko terlalu jauh katanya, terlalu jauh. Oke, ini kita yang Mak Betty dulu deh, misalnya warung Rina aja ya, warung Rina ya. Oke, jaraknya sini. Kemudian misalnya toko tutup ya, silakan misalnya lagi pulkam ya, pulkam atau misalnya pulkam pesta anak nikah atau apa gimana lah ya, pulkam nikah lalu set. Nah, berarti ini sekarang sudah ada dua. Kalau misalnya gambar nggak muncul, biarkan aja, nanti otomatis muncul sendiri. Nah, ya. Kemudian kalau Anda check in lagi, nanti kemungkinan nggak bisa karena Anda belum check out. Jadi wajib check out ya, yang ini ya. Nah, berarti sudah dua toko. Jadi kalau ini kita cek tagihan belum ada, cek kunjungan, ini ada dua. Kemudian order non kunjungan, ini belum ada. Ya, ini tanpa kunjungan, mana tahu tiba-tiba ada telepon. Kemudian perhatikan tanda oranye itu muncul satu, artinya ada data sedang pending satu di handphone Anda, sedang proses upload. Jika hilang berarti sudah selesai. Ya, jadi itu cara melakukan kunjungan check-in yang berupa follow up dan toko tutup. Oke, pembelajaran berikutnya kita check-in atau kunjungan dan mendapatkan order ya. Bagaimana alur prosesnya akan kita jelaskan di tutorial berikutnya. Thank you. Oke, sekarang kita lanjut lagi, yaitu kunjungan dengan mendapatkan order. Ya, jadi perhatikan ini tadi sebelumnya yang kita input dua ya, toko hemat, toko Rina ya. Kemudian statusnya follow up dan toko tutup. Ya. Sekarang kita akan mendapatkan order di kunjungan berikutnya. Jadi pertama sekali untuk kawasannya kita tetap pakai yang apa ya, yang ini aja, yang Desa Kembang aja ya. Jadi kita tambahkan satu toko baru. Oke. Plus kemudian Desa Kembang ya, lalu nama tokonya kita buat apa, warung aja misalnya ya, warung Deren misalnya ya. Kemudian namanya Bapak Deren, nama kontaknya ya, lalu masukkan ininya, nomor WA nya 628 ya. Kemudian masukkan titik mapnya, ingat lokasi harus dalam keadaan hidup ya, yang ini ya, atau GPS harus dalam keadaan hidup ya. Kemudian masukkan alamat, misalnya Jalan Pahlawan. Oke, nomor 46 misalnya kita buat Jakarta. Nah, ini banyak pilihan keluar ya, jadi tinggal pilih yang mana, desa mana, misalnya yang ini Sukabumi. Oke, kemudian
fotokan depan pintu warungnya. Ya, foto yang jelas, nampak keseluruhan. Deskripsi ini nggak usah diisi karena nggak ada tanda bintang ya. Jadi yang ada tanda bintang wajib diisi. Ini juga nggak ada tanda bintang, berarti nggak wajib diisi. Oke, save. Ya, otomatis tadi kan 3, kita bertambah 1 yaitu toko warung deren. Nah, sekarang kita akan melakukan kunjungan. Perhatikan, untuk melakukan kunjungan maka ke menu kunjungan. Ya, kita cek dulu. Kalau seandainya Anda sudah di depan toko yang tadi, deren, warung deren, Anda cek tagihannya ada nggak? Ya, kalau misalnya banyak ini tagihannya, maka Anda klik aja yang ini, search ya. Oke, sekarang kita kunjungan. Nah, ini kan sudah ada 2 ya, tanggal 16 ya. Kita tambah lagi ya. Tadi kawasannya di Kembang ya. Kalau seandainya saya pilih di Kota Padang, bakal nggak muncul, cari nggak dapat. Jadi ini akan warung atau toko hanya akan muncul sesuai dengan ID kawasannya. Ini udah ada ya, ini saya pilih warung deren. Oke. Kemudian bukti check-in, silakan Anda foto lagi bukti Anda check-in di depan pintu ya. Atau foto selfie juga boleh membuktikan bahwasanya Anda berada di situ. Kemudian ini biarkan aja, lanjut aja. Next, kita dapat order baru ya. Dapat order baru, kemudian tentukan statusnya kredit atau tunai. Contoh kita maunya tunai dulu deh, tunai. Nah, ini harganya tadi kan ada 4 macam. Dia otomatis ikut dari data pelanggan. Jadi kalau data pelanggan sebelumnya dia dinyatakan sebagai distributor, maka defaultnya akan muncul distributor. Kemudian masukkan produknya new ya. Silakan dipilih ya. Ini beda ya. Ini harga utama, distributor, kemudian tempo. Ya, jadi ada 4 level. Contohnya dia berasannya ya. Kemudian masukkan ininya misalnya 12 karung. Ya, otomatis harganya 25.000 kali 12 ya, 300.000 ya. Ini biarkan aja. Ini untuk kalau misalnya pengecekan stok dari pihak admin ada nggak barangnya yang pesan. Ini biarkan aja, abaikan aja ya. Jadi ini 300.000 ya, 12 karung, kita save. Nah, maka akan muncul di sini 12 karung 300.000. Contoh dia pesan 2 item, maka new lagi. Kemudian pilih lagi, contohnya beras premium ya, dia maunya misalnya 6 aja, nggak banyak, 6 karung, klik sembarangan tempat ya, kali 25.000 otomatis 150.000. Ada diskon nggak? Contoh nih, kita kasih diskon ya, diskon misalnya 20%, maka ini bukan persen ya, berarti ini langsung kita kasih 10.000 biar langsung berkurang ya. Nah, jadi 90.000 ya, jadi 90.000. Kemungkinan ini ada yang salah hitung ya, nanti kita cek ulang lagi aja kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya ini kita buat jadi 7, 8, diskon 10.000. Oke, nanti untuk diskonnya kita rehab lagi aja ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada diskon langsung ketikkan aja diskonnya ya, nanti otomatis kalkulasi otomatis hitung. Kenapa bisa nggak pas ya? Contoh 5.000 ya, ini rupanya kali persatuan ya, berarti 5.000 kali 9 itu kan 45.000 ya. Dari 25.000 kali 9 dikurang 5.000 kali 9, dapatnya 180.000. Nah, oke, lalu save. Nah, sekarang berarti sudah ada 2 item ya, dengan quantity 12 tambah 9 ya, nilainya ini ada diskon 5.000 ya. Jadi totalnya nanti item 2 21, totalnya order nih, diskon sekian 45.000. Kemudian ini ada tanda bintang, wajib diisi. Di order oleh misalnya Derry ya. Keterangan tambahan besok usahakan kirim misalnya, pesannya gitu ya. Lalu save. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu kunjungan yang ada ordernya, dia warna hijau ya. Jadi order ini juga bisa langsung nanti di WhatsApp di WhatsApp seperti ini, dikirim ke WhatsApp. Contohnya kita kirim lah ya ke grup admin ataupun langsung ke nomor si pelanggan ya. Ini pas nggak ketemu nomornya, tapi kita coba aja ya, kita coba kirim ke mana ini, misalnya gini ya, PA1. Kita lihat hasilnya nanti. Biasanya sih untuk pengiriman ini disesuaikan dengan nomor WA yang ada di warung deren. Makanya tadi pada saat pendataan
pendataan data pelanggan itu masukkan nomor WA-nya yang benar. Kalau enggak dia cari nggak ketemu seperti ini. Ulang. Dia nggak ketemu. Ya, oke. Kalau seandainya ketemu, nanti hasilnya seperti ini kurang lebih. Ini saya cetak ke printer Bluetooth ya. Nanti akan kita ajari cara menginstalasinya. Nah, seperti ini nanti kurang lebih hasilnya. Ya, jadi ini juga bisa atau ini di print screen aja lalu kirim lewat WhatsApp secara manual. Ya, kemudian jangan lupa lakukan checkout. Nah, begitu checkout langsung tahu hasilnya, tunai, belum packing, belum muat. Ya, jadi masih order. Oke. Nah, sampai sini kita akan melanjutkan proses order ini atas nama Warung Daren ke bagian admin. Ya, jadi ada urutan-urutannya ya. Jadi order yang masuk dari sales ini otomatis akan diketahui oleh admin, lalu admin tinggal memeriksa apakah barang tersedia atau harga tidak sesuai dan sebagainya. Nanti akan ada persetujuan ACC dari order baru masuk ke admin. Jadi kita nanti menggunakan login warehouse ya. Sorry, tadi maksud saya warehouse. Warehouse tinggal menentukan status packing lalu kirim ke driver, nanti driver tentukan pengiriman dan penerimaan serta tagihan. Ya, oke. Untuk yang ini untuk salesnya sekian dulu, yang tinggal nambah-nambah aja lagi. Yang penting habis check in harus check out. Ya, untuk yang lainnya cara penanganan ordernya itu nanti di bagian pihak lain. Oke. Nah, jika ada yang belum jelas nanti silakan hubungi saya. Thank you. Oke, dari posisi sales sekarang saya akan berpindah ke login admin dulu untuk menyetujui orderan ini. Ya, jadi caranya saya logout ya. Kemudian masuk ke admin ya. Nanti passwordnya tolong diganti. Login. Nah, kita perhatikan admin ada masuk nggak, ada terima nggak data kunjungannya sama orderannya. Kita tunggu proses loading datanya selesai dulu ya. Oke, nah kita ke home ya, lalu ke proses ya. Kita lihat dulu kunjungannya. Kunjungan tadi ada 3 ya, tanggal 16 ini dia, nampak ya. Siapa? Rina. Ternyata Rina melakukan 3 kunjungan, ini dia. Dan ini bisa diklik lihat hasilnya. Ini follow up, kenapa barang masih banyak. Kita tinggal cek aja nih. Ya. Kita tahu titik CN-nya di mana, titik pelanggannya di mana, ini bisa dilacak ya, seperti ini. Nah. Oke, misalnya mau tinggal klik ini aja, nanti akan diarahkan menuju ke sana dari posisi kita. Kalau misalnya ingin tahu di mana. Oke, ini saya cancel karena jaraknya terlalu dekat jadi nggak nampak ya. Nah, ini adalah titik check in-nya, ini pelanggannya, ini titik check out-nya. Oke, jaraknya 0, berarti pas posisinya. Nah, kemudian tadinya ada 2 ya, follow up, toko ini dapat order. Kalau dapat order maka ini bisa diklik update. Ya kan, kita cek ya, ini dia ternyata, lalu ke hasil kunjungan. Ternyata dapat order tapi tunai ya. Kemudian nilai yang dicari ini ya, beras premium 9 quantity 12 ya, totalnya ini. Nah, sekarang si pesannya besok kirim, maka tinggal ACC atau enggak. Kalau ACC berarti seharusnya barang ada. Di ACC sama admin, lalu masukkan keterangan ini admin ya, keterangannya ya. Lalu keterangan ACC Anda tinggal tentukan aja apa. Misalnya barang tersedia, lanjut proses packing. Ya, lalu tentukan status packing sama sudah packing. Ini nggak usah diurus, biarkan aja nanti bagian warehouse. Ya, kalau kita save aja. Nah, udah selesai sampai sini. Ya. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian warehouse ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian warehouse. Ini tadi udah di ACC ya. Kalau belum di ACC, warehouse nggak bisa lihat. Jadi ini kita login pakai akun gudang. Ya, nanti passwordnya kita ganti aja, hanya uji coba aja. Ya, jadi setiap masing-masing login ID itu menunya beda-beda. Yang paling lengkap itu admin dan owner ya. Untuk gudang cuma ada satu menu yaitu order. Jadi kalau nggak ada order masuk ini kosong. Jadi setiap ada yang masuk itu wajib dieksekusi. Ya, jadi perhatikan ini, kita eksekusi ya. Kita cek hasil kunjungan, oke. Kemudian status kirim ya. Kita lihat dulu ini ya, order oleh keterangan besok kirim katanya, status
barang tersedia, lanjut ya, nomor packing. Nah, tentukan aja sudah packing atau belum. Misalnya sudah packing, udah, lalu di packing oleh siapa yang packing, misalnya Sese. Lalu keterangan packing silahkan diisi, yaitu misalnya barang kosong, barang tidak lengkap. Oke, nggak usah apa, kosongan aja kalau memang apa. Kemudian status kirim silahkan ditentukan, misalnya sudah muat ya. Kalau sudah muat langsung tentukan keterangan packing apa. Tadi kosong ya, kita buat ya. Oke. Barang dikirim oleh, ketikkan aja, misalnya kita buat supir Johan, ketikkan namanya ya. Lalu suruh supirnya tanda tangan ya, suruh supirnya tanda tangan bahwasanya barang sudah dimuat ya. Ini sudah dimuat, tanggal muat, keterangan atau nomor kendaraan, misalnya nomornya BL kendaraannya ya. D misalnya. Oke, mobil pick up, save ya. Oke, maka dia hilang, nggak muncul lagi. Oh enggak, ini lagi proses upload, sorry. Kalau nanti sudah bondnya selesai, dibayar dan dikirim, nanti otomatis hilang. Nah, ini biarkan aja dulu. Sekarang kita akan lanjut ke bagian driver ya. Ini tadi bagian apa ya, gudang ya, masih ada satu ya, cuma status sudah muat. Kita sekarang pindah ke driver. Nah, untuk driver di sini saya menggunakan nama akunnya supir ya. Driver setelah barang statusnya sudah di packing, maka driver bisa lihat. Contohnya ini saya klik ya, ini dia. Nah, ini muncul ya kan. Ini status sekarang di supir ya, di supir. Kemudian ini saya klik ya, lalu saya pilih status kirim ya. Saya bisa ubah juga, sesuaikan ya. Kemudian kalau misalnya saya antar ya, sekali lagi kalau saya mau antar, saya tinggal klik ini aja ya, nanti tekan klik mobil ini, nanti akan diarahkan ya ke GPS nya. Oke, kalau seandainya sudah sampai, maka ini diklik, lalu barang diturunkan, pilih status kirimnya, yang ini diubah menjadi, sorry ya, ini yang ini status muatnya barang sudah diterima ya. Barang sudah diterima, lalu fotokan bonfaturnya ya, yang putih itu ya, contohnya supaya beda gambar, kita kasih yang inilah contohnya ya. Nah, kemudian barang diterima oleh siapa, kan pasti ada penerimanya, misalnya Dedi. Oke, bukti barang terima, maka fotokan barangnya yang telah sampai, bahasanya bukti barang sudah diterima sama dia. Kemudian silakan suruh orangnya tanda tangan. Oke, lalu next ya. Lalu perhatikan, kalau ini tunai maka harus segera ditagih langsung. Jadi ini statusnya bayarnya langsung sudah ya. Masukkan tipe bayarnya apa, contohnya titip tunai. Udah, jumlah bayar berapa ya. Untuk jumlah bayar ini perhatikan kolom sebelah di sini, hasil kunjungan ya, itu nampak berapa, 480 ya. Jadi kita kembali ke pelunasan, masukkan nilainya, contohnya uangnya 500.000, berarti kembali 20.000. Tidak sama, berarti kita harus sama 480.000 ya. Oke, kemudian keterangan bayar, misalnya selesai atau lunas ya, uang diterima oleh supir, masukkan namanya dan sebagainya ya, lalu set. Nah, selesai. Oke, jadi nanti bondnya ini sudah nggak muncul lagi ya. Kalau kita cek di menu gudang, itu udah nggak muncul ya, udah nggak ada lagi ya, barang pun udah upload juga, seharusnya sudah nggak ada lagi. Kita ketikkan ya, gudang. Tapi kalau di admin tetap muncul ya, tetap muncul, tetap bisa kontrol semua aktivitas aplikasi ini, udah nggak muncul lagi ya, nggak muncul. Oke, nah sekarang kita kembali ke menu admin. Nah, sekarang saya sudah kembali ke menu admin ya. Kita lihat transaksi yang tadi statusnya sampai mana. Ya, oke, kita kemudian proses, kemudian order via kunjungan ya. Yang ini tadi yang nomor 1 ya. Nah, ini dah statusnya lunas 440. Ya, jadi kalau melihat bond yang sudah ditagih itu ada di sini. Pelunasan bond. Ya, nanti akan muncul nih 440. Sedangkan bond yang tidak ditagih itu akan muncul di sini, daftarnya semua akan muncul.
ya. Jadi kalau misalnya supirnya kembali maka tinggal tagih aja, bonnya ditagih, pelunasan siapa. Ini bisa diklik ya, kemudian siapa yang menerima, diklik aja, kemudian dibaca di bawah. Ya, jadi nampak itu nanti semuanya, ini status sudah diterima, barang dikirim oleh supir ya. Kemudian bukti barang ini lagi loading ya, barang diterima, nampak itu semua, bon fakturnya ya, tanggal bayar, titip tunai kan, keterangan selesai, diterima oleh supir ya. Jadi silakan ditagih jadi supirnya ya. Jadi ini untuk satu kasus yang penjualan orderannya tunai. Jadi ada satu lagi nanti yang kredit ya. Oke, kita lanjut lagi tutorial berikutnya. Baik, kali ini saya akan melakukan kunjungan salesman ke toko-toko dan mendapat order, kemudian ordernya kredit ya. Jadi ini saya masih menggunakan sales 2 yaitu Rina. Nah, langsung aja. Jadi sebelum misalnya dapat kunjungan, pas di depan toko ya, pastikan data pelanggannya sudah ada ya, data pelanggannya sudah ada. Ini Rina ya, ini ada 4 ya. Sebagai contoh saya nggak tambah lagi, tetapi jika nanti ini bisa dicari ya, misalnya hemat gitu atau deren. Nah itu ya. Nah, seandainya tokonya belum ada, berarti silakan input. Jika ada langsung aktifkan aja ya. Tengok seperti ini, lalu update ya, update ininya, lokasinya jangan lupa GPS atau lokasinya dihidupkan ya. Kemudian kalau fotonya belum sesuai, difoto ulang ya, lalu save. Itu aja. Jika sudah ada silakan diupdate sesuai dengan titik lokasi, alamat dan foto yang terbaru. Oke, lalu kita mulai melakukan kunjungannya. Kemudian kita plus. Lalu kita pilih sales 2 Kembang, Desa Kembang, lalu toko hemat. Oke, di toko hemat ini kita ambil foto bukti check-in ya. Oke, kemudian ini lokasinya ya, kemudian next. Lalu ini kita kan belum tahu hasilnya gimana ya kan, jadi boleh di save dulu ya. Kemudian silakan Anda masuk ke tokonya, kemudian silakan pasarkan produk Anda. Nanti kalau udah selesai, udah tahu hasilnya, andai kata misalnya dapat order, maka klik yang ini ya, lalu pilih hasil kunjungan, pilih dapat order. Udah, lalu misalnya Anda memberikan dia kredit, artinya penjualan dengan piutang ya. Lalu ini kategorinya secara default otomatis distributor ya, tergantung dari pada saat Anda menginput data pelanggannya dia kategori apa. Lalu pilih produknya. Di sini kita hanya ada 3 produk yang kita input, jadi nanti admin akan lengkapi semua. Contoh ini beras premium 10 kilo, misalnya pesannya 5 ya, lalu klik sembarangan tempat, maka 5 kali ini segini ya. Ini dihiraukan aja, biarkan aja. Ini untuk nanti pada saat admin memeriksa apakah kurangnya berapa lagi, supaya dia bisa informasi ke bagian processing, tapi itu nanti aja. Save gitu. Oke, kemudian ini dia, misalnya dia pesan lebih dari 1 item, jadi item yang kedua silahkan pilih lagi, misalnya yang beras raja 10 kilo, ambilnya juga 5 ya, lalu klik sembarangan tempat, terkali sendiri ya, lalu save. Oke, 2 item 10 karung ya, ini karung ya. Kemudian hasil perkaliannya itu 250.000, nggak ada diskon yang diberikan, di order oleh misalnya Bapak Hen misalnya. Keterangan tambahan besok antar ya, lalu save. Oke, nah sekarang ini kan posisi masih check in, belum check out ya, tapi sudah tahu hasilnya order baru, maka silakan check out dulu ya. Tunggu proses update-nya selesai ya. Nanti akan muncul nanti seperti print stroke-nya. Sini kita misalnya kita cetak WhatsApp dulu ya, bisa cetak WhatsApp sini, nanti akan diarahkan ke nomor WhatsApp-nya si pelanggan yang bersangkutan ya. Cuma di sini nomornya tadi saya sembarangan asal ketik, jadi kemungkinan dia, kita coba tuh ya, bisa nggak
ya nggak dapat ya, nomor segini tadi nggak bisa. Oke, kita kembali lagi ya. Nah ini ada statusnya ya, kredit belum packing belum muat. Jadi nanti biar nanti di ACC dulu sama timnya admin, lalu di packing oleh timnya gudang, lalu dikirim, dimuat dan dikirim oleh driver ya. Ini cek tagihan belum muncul ya, karena kenapa? Barangnya kan belum dikirim. Nanti kalau sudah terkirim, sudah diterima, otomatis nanti terdaftar di sini. Nah nanti salesman itu kalau misalnya tiba di toko apapun, dia wajib melakukan cek tagihan pelanggan. Jadi ini akan muncul semua list-list piutang yang akan harus ditagih pada saat check-in, pada saat kunjungan. Ya, oke. Oke, sekarang kita kembali lagi ke login admin ya, admin. Oke. Kita lihat di prosesnya ini ya. Kemudian biar cepat kita langsung dia aja order via kunjungan. Tadi ada satu ya yang belum diproses, ini dia ya. Misalnya ini juga bisa print through langsung ya kalau misalnya dia kan yang tadi dipesan ini dia ya, yang 55 tadi kan, 5 piece oke. 5 karung oke. Ini uangnya 250.000. Nah di sini ada tombol printer kalau seandainya terkoneksi dengan printer. Nah jadi di sini admin apa dulu ya, persetujuan dulu ya, CC dulu ya, CC dulu, kemudian ditulislah misalnya admin ya, keterangan ACC barang tersedia lanjut packing ya, lalu udah simpan sampai sini ya. Kemudian nanti biar yang urus bagian gudang. Jadi sekarang kita login ke gudang lagi ya, kembali ke gudang. Ya. Oke, dari gudang tinggal melakukan informasikan konfirmasi status packing. Jadi ini ini muncul satu ya, gudangnya juga bisa print, bisa juga dalam bentuk PDF. Kita edit ya, hasil, kemudian status kirim kita buat di sini sudah packing ya, di packing oleh siapa nama gudangnya, misalnya Anto. Oke, lalu keterangan packing di sini kan belum apa ya, kosongan aja karena juga nggak harus isi ya. Ya, ini kalau misalnya packingannya tersendat ya, misalnya inilah barang belum lengkap dan sebagainya, silakan diisikan alasannya. Jadi pihak perusahaan tahu sangkut barangnya di mana, gara-gara apa ya, status barang belum muat guys. Oke, save. Nah sekarang kita menuju ke bagian driver ya, supir. Di sini nama ID-nya saya buat. Jadi ini masing-masing bagian ada aplikasinya ya, diinstal ya, mulai dari supir, gudang, admin, salesman, dan owner. Nah ini perhatikan pengiriman order supir ya, ini nggak ada menu lain ya kecuali ini. Dia udah tahu ya, berarti mau dikirim kemana, yang ini dia. Tapi sebelum dia klik tanda seru itu dia ubah dulu statusnya ya, berarti sudah packing ya kan, dia ubah menjadi sudah dimuat ya, atau misalnya dia mau cepat langsung aja sudah dikirim, berarti udah gerak ya. Tanggal berapa kirim, barang dikirim oleh ya, tulislah siapa, misalnya supir Johan misalnya, kita plus ya, klik plus. Oke, kemudian keterangan muat atau nomor kendaraan. Nomor kendaraannya misalnya BL23 mobil. Ya, lalu bon fakturnya silakan difotokan. Ya, jadi biasanya gudang kan sudah packing, barang yang diserahkan sudah pasti berserta dengan bon fakturnya. Jadi fotokan bon fakturnya, contoh ini. Ya, lalu save. Nah, nanti tinggal klik yang ini aja, nanti akan diarahkan ke sana. Tekan mobil ini, yang bawah pojok ini tekan mobil. Nanti GPS-nya akan diarahkan ke toko yang bersangkutan. Nanti setelah sampai di toko yang bersangkutan, ya, nanti diklik lagi yang ini. Ya, seharusnya ya, ini diklik lagi. Tunggu, ini lagi proses update, kita tunggu. Kita ubah statusnya menjadi barang sudah diterima nanti. Tunggu sebentar, karena oke, nah ini sudah share update ya, otomatis nanti keluar ininya ya. Lalu jika barang sudah saat diturunkan di toko, maka supir wajib edit lagi
ya. Kemudian pilih status kirimnya ya, yang ini dirubah menjadi sudah terima ya, sudah terima. Kemudian barang diterima oleh siapa di sana, misalnya Ibu Mimi misalnya ya. Kemudian tanda bukti barang sudah diterima difotokan di lokasi ya, di TKP barangnya dikumpulkan lalu difoto. Kemudian suruh pemiliknya yang terima tanda tangan ya, yang ada bintang-bintang ini wajib diisi. Lalu next ya. Perhatikan jenis transaksi kredit, berarti supir nggak berhak menagih ya. Jadi bond putihnya disuruh stempel aja ya, suruh stempel. Kemudian terus di sini ya, misalnya bond stempel, nah bond putih ya tertulis. Misalnya contoh ini hanya keterangan aja, mau diisi nggak isi terserah, stempel aja. Jadi dia hanya bawa bond putih aja lalu save. Udah ya, berarti tugas supir selesai. Nanti ini sampai kantor dia serahkan bond putihnya ke bagian admin. Nah sekarang kita kembali ke login salesnya lagi ya. Berarti nanti sudah ada tagihan keluar karena barangnya udah nyampai ya. Tadi kan ini kan kosong, kalau kita klik, kita tes dulu. Nah sekarang udah muncul ya, sudah muncul. Dia mau tagih ya, dia tinggal klik ini aja nanti ya. Kalau misalnya ini kan banyak nih listnya, Anda bisa search di sini. Misalnya mau toko apa ya, misalnya mau toko ya, gini lah, gak ketemu kan, misalnya hemat, nah itu ketemu. Jadi diklik ya, kemudian lakukan pelunasan. Oke, ini status bayarnya sudah dibuat. Nah lalu tipe bayarnya tentukan, misalnya dia transfer BCA ya. Jumlah bayar, perhatikan yang di atas ya, 250.000. Oke, kemudian keterangan bayar ya, ini PF BCA atas nama misalnya Yanti 08 sekian 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 ya. Uang diterima oleh ya pemilik BCA yang kita bilang lah adminnya ya, admin slash sales 2, berarti diketahui oleh sales 2. Nah selesai ya, jadi bondnya pun sudah nggak ada lagi ya. Nanti tinggal lihat di ini aja, di pelunasan apanya, bukti pelunasan bond, kita lihat ada nggak. Ntar kita refresh dulu. Ya, nah ini udah jadi 730 ya, tadi kan 480 ya. Tadi datanya berarti loading dulu sebentar ya. Jadi nanti di bagi admin sudah tahu bahwasanya hari ini dia mau tagih tanggal 16 ada 2 bond yang ditagih, yaitu 250 dan 480 ya. Nanti silakan kembali ke menu login admin dan cek ya. Jadi kira-kira caranya seperti itu kalau misalnya yang kunjungan dengan orderan ini ya, dengan orderan yang sifatnya kredit. Ini ada statusnya dan ini ada seperti icon selesai itu, second hand. Kalau misalnya dia terkirim, dia gambar kayak mobil dan seterusnya ya. Oke.